Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu penguji UKIN, kami atas nama Sunjaya dengan NIM 23218690466026, salah satu peserta PPG Daljab periode 6 tahun 2023. Insya Allah pada hari ini, hari Senin tanggal 4 bulan Desember 2023, kami akan melaksanakan pembelajaran untuk dengan model PBL untuk kelas 10 dengan materi kegiatan ekonomi, produksi, distribusi, dan konsumsi. Terima kasih. Demikian yang kami berada di SMA Plus Pesantren Amanah Muhammadiyah Kota Tasikmalaya. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf kalau ada hal yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang. Apa kabar? Baik. Alhamdulillah, izin pada kesempatan siang hari ini Bapak mengganggu waktu kalian untuk pembelajaran praktik pembelajaran menjelang UKIN, uji kinerja ya. Padahal memang waktu kalian adalah sekarang masanya lagi ujian ya. Tapi tadi sudah komunikasi dengan kepala sekolah, dengan bidang kurikulum, dan juga kepada panitia untuk memfasilitasi kegiatan ini bisa berjalan dengan lancar. Dan Bapak sangat apresiasi kalian juga bersedia ya meluangkan waktunya, ini luar biasa ya. Mestinya istirahat persiapan untuk ujian besok. Tapi mudah-mudahan Allah mencatat kataballahu an-najah lakum jami'an ya. Amin insyaallah. Baik, mengawali pertemuan ini kita sebelum dibuka, salah seorang dari kalian untuk memimpin doa. Silakan untuk berdoa sebelum melaksanakan kegiatan pembelajaran. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Doa selesai. Baik, terima kasih. Kita awali pertemuan ini dengan sama-sama membaca Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pelajaran kita hari ini adalah tentang ekonomi, yaitu kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi itu ada apa saja? Ada kegiatan produksi, ada kegiatan distribusi, ada kegiatan konsumsi. 3 kegiatan ini itu adalah kegiatan penting dalam kehidupan kita, khususnya kehidupan manusia ya. Tanpa adanya produksi, maka kita tidak akan mendapatkan apa-apa yang kita butuhkan. Nah, kegiatan produksi juga kalau tanpa adanya konsumsi, maka mau dikemanakan barang yang sudah diproduksi. Sehingga kegiatan ekonomi ini menjadi penting untuk kita, khususnya dalam melakukan keberlangsungan hidup ya. Karena salah satu indikator manusia itu bisa berlangsung hidupnya adalah terpenuhinya kebutuhan hidup, yaitu baik sandang, pangan, ataupun papan. Ya, itu. Baik, selanjutnya pada kesempatan ini
Bapak ingin menyampaikan tujuan pembelajaran. Ya. Pada kesempatan ini adalah ini ya, model metode pembelajaran yang digunakan adalah PBL, Problem Based Learning. Ya, apa itu Problem Based Learning? Jadi kegiatan berbasis masalah. Nanti kalian akan dikasih lembar LKPD yang isinya adalah terkait dengan kegiatan ekonomi, permasalahan-permasalahan di dalamnya, lalu mencari solusinya. Ya, ini fasenya adalah E, yaitu untuk kelas 10. Tujuan pembelajaran yang ingin dicapai adalah ada 5 poin. Ya, ada 5 poin. 1, mengidentifikasi jenis-jenis kegiatan distribusi. Ada berapa jenis sih kegiatan distribusi itu? Lalu menganalisis masalah kegiatan distribusi dengan baik, menyajikan hasil analisis masalah kegiatan distribusi dengan benar, menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi kegiatan konsumsi dengan baik, dan menyajikan hasil analisis masalah kegiatan konsumsi dengan benar. Inilah tujuan yang akan dicapai pada pembelajaran kali ini. Baik, selanjutnya pemahaman bermakna. Harapannya dari kalian belajar kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi ini kalian bisa mengetahui kebutuhan-kebutuhan dan bisa mengupayakan untuk terlibat langsung dalam kegiatan sehingga dapat memenuhi kebutuhan dan dapat mengatasi masalah ekonomi. Oke, itu ya tujuannya. Baik, selanjutnya ada yang hari ini melakukan tindakan tindakan distribusi. Yang hari ini, kalau hari ini minggu ini, ada yang misalnya pesan paket. Ada yang pesan paket? Ya. Kegiatan distribusi. Apa itu kegiatan distribusi? Kegiatan distribusi adalah menyebarkan barang, ya, dari produsen ke konsumen. Itu disebut kegiatan distribusi, memindahkan barang dari produsen ke konsumen. Nah, distribusi ini disebut pelakunya adalah distributor. Ya, gitu. Distribusi. Ada lagi yang lain? Jelas ya, kegiatan distribusi adalah kegiatan untuk menyampaikan barang dari produsen ke konsumen. Ya. Selanjutnya, ada yang tahu apa ada yang hari ini belanja? Hari ini belanja ada? Belanja apa? Hah? Yang hari ini belanja? Ya, hari ini ada yang enggak jajan? Yang jajan apa? Es krim. Oke, di mana? Di Alfa. Oke, kenapa Anda jajan es krim? Alasannya? Suka. Selain suka apa lagi? Enak. Oke, suka, enak. Oke, ya. Jadi menggambarkan bahwa apa yang dilakukan oleh saudari Nina, siapa? Naila, Raina. Yang dilakukan Raina ini adalah bentuk kegiatan konsumsi. Motif kegiatan konsumsi adalah untuk mendapatkan kepuasan dan memenuhi kebutuhan. Selain dapat kepuasan, dapat kebutuhan. Tadi alasannya puas karena dia suka. Yang itu alasannya enak. Ya kan? Nah, itu cari kepuasan, ya. Jadi melakukan konsumsi itu harus ada motifnya. Enggak boleh sembarangan, ya. Dan juga harus bijak dalam melakukan konsumsi. Oke. Baik. Selanjutnya tadi kita sudah berbagi kelompok.
Ya, ada kelompok genap, ada kelompok ganjil. Kelompok genap itu berarti dari 2 dan 4, kelompok ganjil 1 dan 3. Masing-masing kelompok ini kita bagi heterogen nih ya, enggak putra-putra, enggak putri-putri, tapi biar terjadi diskusi ya. Masing-masing kelompok silakan mengorganisir diri atau kelompoknya masing-masing untuk melakukan penyelidikan otentik terkait dengan LKPD yang sudah diberikan. Ada LKPD-nya? Ya, ada LKPD-nya, bisa dibaca masing-masing kelompok itu sudah LKPD tentang distribusi itu kelompok ganjil, kalau LKPD tentang konsumsi kelompok genap, ya. Oke. Jadi silakan dibaca dulu LKPD-nya. Di dalam LKPD itu ada masalah yaitu berupa artikel tentang distribusi dan artikel tentang konsumsi. Ya. Baik, mengawali kalian memahami LKPD untuk menjawab dan menuangkan di LKPD itu, Bapak akan coba menayangkan satu video, minta disimak ya. Video terkait dengan distribusi dan konsumsi. Distribusi duluan ya. Kedengaran nggak? Hai, saat jam istirahat di sekolah seperti ini, aku biasanya jajan atau membeli alat tulis di koperasi sekolah. Kamu tahu tidak? Ternyata koperasi yang aku kunjungi ini termasuk kegiatan distribusi loh. Yap, karena koperasi membantu menyalurkan hasil produksi dari produsen alat tulis untuk sampai kepada kita di sekolah, di mana kegiatan distribusi ini dilakukan oleh orang atau juga untuk menjualkan barang atau jasa dari produsen ke tangan konsumen. Dengan kata lain, distribusi itu kegiatan ekonomi yang menghubungkan antara kegiatan produksi dan konsumsi. Nah, di koperasi ini menjual produk berupa barang perlengkapan sekolah seperti alat tulis, seragam sekolah, bahkan juga menjual makanan ringan. Semua itu berupa produk. Produk ini termasuk faktor yang mempengaruhi kegiatan produksi. Lihat, banyak siswa yang sedang membeli juga. Jumlah pembeli ini termasuk faktor pasar dari kegiatan ini. Selain jumlah pembeli, letak geografis, jumlah pesanan, dan kebiasaan dalam pembelian bisa juga kamu sebut sebagai faktor pasar. Koperasi juga selalu dipantau oleh produsen. Ketika barang di koperasi habis, produsen segera mengirimkan barang tersebut ke koperasi. Disinilah faktor produsen dapat mempengaruhi kegiatan distribusi juga. Sedangkan sikap perantara terhadap kebijakan produsen itu termasuk faktor perantara, di mana faktor perantara ini juga mencakup pelayanan perantara, keuangan perantara, volume penjualan, dan ongkos penyaluran barang. Lihat mobil box yang berada di depan itu. Ternyata dari produsen produk-produk itu disalurkan terlebih dahulu ke koperasi, baru dijual ke konsumen. Cara yang digunakan untuk menyalurkan barang dan jasa dari tangan produsen ke tangan konsumen ini kamu bisa menyebutnya dengan mata rantai distribusi. Dari kegiatan itu, koperasi memakai mata rantai distribusi pendek, yang artinya dari produsen ke satu perantara atau pengecer dahulu, kemudian baru disalurkan kepada konsumen. Ada juga mata rantai distribusi sangat pendek, atau bisa disebut distribusi langsung. Misalnya nih, seorang petani menjual barang pertaniannya secara langsung kepada konsumen, atau dengan cara mendirikan warung di pinggir jalan milik sendiri, sehingga harganya lebih murah. Selain itu, ada mata rantai distribusi agak pendek
pendek, yaitu produsen disalurkan ke dua perantara, grosir dan pengecer, kemudian baru disalurkan ke konsumen. Yang terakhir ada mata rantai distribusi panjang, di mana produsen menyalurkan barang ke beberapa perantara, seperti agen, subagen, grosir, dan pengecer, baru kemudian barang sampai ke tangan konsumen. Itu tadi kegiatan distribusi yang ada di sekolahku. Kalau di sekitarmu ada kegiatan distribusi apa aja nih? Tulis di kolom komentar ya. Oke, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di pembelajaran asyik lainnya. Baik. Nah, itu ya terkait dengan distribusi. Untuk kelompok distribusi, silakan baca LKPD-nya. Lalu di situ ada LKPD terkait dengan distribusi, yaitu berita ya. Artikel, silakan dijawab artikel tersebut permasalahannya apa, diidentifikasi. Di situ ada soal-soal yang harus kalian jawab. Nanti setelah itu kalian presentasi di depan ya terkait dengan permasalahan. Nah, untuk yang kedua adalah terkait dengan konsumsi. Saat kamu bangun tidur, terus kamu merasa lapar. Ibumu sudah masakin sarapan. Terpaksa deh, kamu membeli makanan di luar tempat rumahmu. Dan terus kamu membayarnya memakai uang jajan kamu. Dari kegiatan ini, kamu sudah terlibat sebagai pelaku ekonomi. Di mana ketika kamu membeli makanan, kamu dapat segala perilaku konsumsi loh. Seperti yang kamu ketahui, konsumsi itu kegiatan menggunakan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan hidup. Ketika kamu membeli konsumen untuk jajan, kamu membeli es dawet dan gorengan. Tapi, waktu konsumsi bertambah menjadi 20.000, kamu akan membeli es dawet, gorengan, ditambah roti. Ini dinamakan faktor internal pendapatan. Di mana semakin tinggi pendapatan seseorang, maka semakin tinggi pula tingkat konsumsinya. Kalau kamu sedang bercermin dan melihat rambutmu yang sudah panjang, kamu termotivasi untuk merapikan rambutmu. Yang akhirnya kamu pergi ke salon terdekat untuk memotong rambut. Itu sih dinamakan faktor internal motivasi, di mana motivasi yang ada di dalam diri sendiri yang mendorong melakukan suatu kegiatan. Saat kamu melihat iklan baju di televisi, kamu sangat tertarik pada baju itu. Esoknya pun kamu langsung pergi ke toko tersebut untuk membelinya. Di sini, sikap kamu yang antusias terhadap suatu produk berpengaruh loh dalam meningkatnya tingkat konsumsi. Itu faktor internal berupa sikap dan kepribadianlah yang mempengaruhi konsumsi. Waktu di toko buku, kamu ditawari jika ada produk komik baru, akan tetapi kamu kurang menyukainya dan lebih suka novel. Dalam hal ini, seleramu mempengaruhi tingkat konsumsi. Itu faktor internal selera namanya. Selain faktor internal konsumsi tadi, ada juga faktor eksternal konsumsi. Misalnya nih, di daerahmu ada upacara kebudayaan. Nah, saat menjelang acara tersebut, tingkat konsumsi terhadap barang yang dibutuhkan untuk upacara di daerahmu meningkat. Itu dinamakan faktor eksternal kebudayaan, di mana kebudayaan di suatu daerah akan berpengaruh terhadap pola konsumsi masyarakatnya. Kemudian, ketika kamu membeli mangga 2 kg dengan harga 18.000 per kilogram, dan saat harga mangganya naik menjadi 25.000 per kilogram, kamu hanya membeli 1 kilogram saja. Faktor eksternal harga baranglah yang mempengaruhi tingkat konsumsi seseorang. Apabila harga barang naik, maka jumlah barang yang dikonsumsi akan berkurang. Dan sebaliknya, kamu sebagai konsumen akan mengkonsumsi berbagai macam barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan hidupmu, bukan? Teori yang menganalisis perilaku kamu sebagai konsumen ini dinamakan teori perilaku konsumen. Teori perilaku konsumen ini terbagi menjadi 2 pendekatan loh. Yang pertama, kamu bisa menyebutnya teori atau pendekatan kardinal, di mana kepuasan konsumen dapat diukur dan dinyatakan secara kuantitatif.
Artinya, kepuasan konsumen dapat diukur dengan angka berupa util atau satuan ukuran kegunaan. Misalnya nih, ketika kamu mengkonsumsi es teh, kamu memberikan nilai kepuasan 75. Sedangkan kepuasan yang diperoleh temanmu dalam mengkonsumsi es teh yang sama adalah 85. Yang kedua, teori atau pendekatan ordinal. Dalam teori ini, kepuasan tidak dapat diukur, melainkan hanya dapat dibandingkan. Ketika kamu memperoleh kepuasan mengkonsumsi 1 coklat dan 2 donat itu sama dengan kepuasanmu saat mengkonsumsi 2 donat dan 1 coklat. Nah, itu tadi faktor-faktor dan teori mengenai perilaku konsumsi yang kita pelajari. Semoga bermanfaat ya. Jadilah konsumen yang hemat, karena hemat itu pangkal kaya. Sampai jumpa. Baik, ya. Itu sudah kalian secara materi sudah disampaikan melalui video pembelajaran. Sekarang adalah kalian menganalisa, membaca artikelnya, lalu jawab persoalan-persoalan yang ada di artikel tersebut. Bapak kasih waktu hanya 5 menit sampai 10 menit ya. Gak usah lama. Nanti yang sudah siap silakan presentasi. Yang lainnya silakan menanggapi dari hasil presentasi temannya. Ya, dipersilakan. Waktu dari sekarang, silakan. Akan kerjakan. Kalau ada yang ditanyakan boleh. Ada yang ditanyakan boleh. Ada yang harus dijawab? Ya, dibaca dulu ya. Semua itu harus menuangkan ininya apa? Idenya. Semuanya harus menuangkan idenya, karena nanti akan mempresentasikan dan bisa menanggapi ide orang lain. Ya, silakan dijawab cepat, waktunya 10 menit. Ya, ini permasalahannya. Lalu kamu jawab di sini persoalannya. Ya. Oke. Thank you. Adika Muhammad Fahrezi. Present, oke. Ahmad Fairuz. Al-Fajrin. Al-Fajrin Sik. Oke, thank you. Aura Yasa. Ya. Zahwa. Ada Hadiro. Fatimah. Oke. Fiman lam yadhkur ismu. Who won has not calling. Ada yang belum disebutkan? Sudah ya. Ada yang sakit, ada yang pulang. Kita doakan yang sakit, mudah-mudahan Allah kasih kesehatan yang sempurna. Allahumma rabban nasi ati bil ba'sa isfi wa anta syafi la syifaan la yughadiru saqaman. Sekarang ada kelompok yang sudah siap, angkat tangan. Untuk kelompok 1 mempresentasikan hasil diskusi dari permasalahan yang dituangkan di LKPD. Silakan. Presentasikan hasil diskusinya. Setelah kami berdiskusi, kelompok saya berdiskusi tentang masalah konsumsi, yang sudah saya baca artikel orang-orang bergaya hidup konsumtif rentan terjerat utang. Bisa dibantu temannya? Boleh kalau mau dibantu juga. Berdasarkan informasi di atas, masalah apa yang kalian temukan berkaitan dengan kegiatan konsumsi? Jawabannya adalah perilaku boros, kurangnya literasi ekonomi, konsumen terlilit utang. Yang kedua, menurut kalian berdasarkan informasi tersebut, apa yang menjadi penyebab permasalahan konsumsi? Jawabannya, gaya hidup dan lingkungan selera gaya hidup tinggi, hawa nafsu. Yang ketiga, berdasarkan artikel di atas, analisislah apa yang akan terjadi jika permasalahan tersebut tidak segera diselesaikan. Jawabannya,
terlilit hutang, mengganggu keseimbangan pada kegiatan ekonomi. Yang keempat, upaya apa yang dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut? Jawabannya, gaya hidup sederhana, pandai memelihara uang. Yang kelima, mengapa literasi keuangan ikut berpengaruh pada keputusan seseorang dalam berkonsumsi? Jawabannya, agar keuangan kita teratur. Baik, terima kasih. Give applause. Siapa yang mau bertanya, angkat tangan. Ya. Apa tujuan konsumsi? Apa tujuan konsumsi? Baik, terima kasih. Apa tujuan konsumsi ya? Apa tujuan konsumsi? Silakan ditanggapi. Ada yang mau jawab, boleh? Baruj. Ya. Ayo, Baruj. Jadi saya akan menjawab itu apa tujuan konsumsi. Jadi tujuan konsumsi adalah untuk memenuhi kebutuhan hidup. Baik, tujuan konsumsi adalah untuk memenuhi kebutuhan hidup. Betul. Ada yang mau menambahkan lagi? Sudah cukup? Baik, salah satu itu yang terpenting ya, tujuan konsumsi adalah untuk memenuhi kebutuhan hidup. Ya, baik. Lalu kelompok berikutnya, saya anggap cukup. Kelompok berikutnya berarti yang sudah siap, angkat tangan. Oke, sebelah sana. Silakan sebutkan nama, terus dari kelompok berapa? Baik, perkenalkan nama saya Rifki Zaidan Nirwana dari kelompok 3 akan mempresentasikan dari artikel yang telah kami baca. Yang lain bisa perhatikan. Baik, masalah apa yang kalian temukan berkaitan dengan kegiatan distribusi? Dari artikel yang telah kami baca, Ya. kami menemukan bahwa di Indonesia terjadi permasalahan distribusi pangan Ya. di tengah pandemi corona dan periode Ramadan. Lalu yang menjadi penyebab permasalahan tersebut adalah adanya PSB, lockdown, kenaikan harga, dan isolasi yang menghambat distribusi pangan Indonesia. Oke. Lalu jika masalah tersebut tidak segera diselesaikan, stok pangan akan habis di beberapa daerah. Kenaikan harga oleh para pedagang dan panik buying yang dilakukan oleh masyarakat. Oke. Lalu upaya yang perlu kita lakukan, yang pemerintah lakukan, para kementerian bekerja sama untuk menyeimbangkan penyebaran stok pangan di setiap daerah. Baik. Jadi menyalurkan pangan yang daerah yang surplus ke daerah yang minim produksi. Baik. Lalu mengapa kegiatan distribusi berperan penting dalam kegiatan ekonomi? Oke. Karena kegiatan distribusi adalah suatu penyaluran yang di dalamnya mencakup penyampaian ataupun proses pengiriman pada beberapa orang atau pada beberapa tempat. Distribusi juga berfungsi untuk menyeimbangkan stok pangan yang setiap daerah di Indonesia. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Silakan bila ada yang ingin bertanya. Baik, terima kasih. Give applause. Dari kelompok 1, izin bertanya, apa tugasnya distributor? Apa tugasnya distributor? Baik, terima kasih. Give applause. Apa tugasnya distributor? Ada yang bisa menjelaskan? Berdiri, berdiri. Izin menjawab, yang dilakukan oleh produsen adalah menyalurkan barang dari produsen ke konsumen. Menyalurkan barang dari produsen ke konsumen. Terus apa lagi? Ada lagi nggak? Sudah. Sudah. Puas nggak? Tidak. Tambahkan, katanya belum puas. Ada lagi yang lain selain menyalurkan barang? Membantu pengelolaan uang produsen. Membantu pengelolaan uang produsen. Membantu lancarnya kegiatan ekonomi. Itu. Produsen lancar, konsumen juga lancar. Produsen bisa menyalurkan barangnya dibantu oleh distributor, konsumen bisa mendapatkan barang yang diinginkan. Oke, give applause. Oke, yang selanjutnya kelompok 3. Perkenalkan, nama saya Muhammad
dari kelompok 2 ingin bertanya Ya. bagaimana cara penanggulangan seorang distributor ketika terjadinya krisis bahan pangan dan krisis moneter. Distributor tidak akan melakukan apa-apa karena tidak ada barang dari produsen dan tidak ada barang untuk disampaikan ke konsumen. Ya, gitu ya, nggak ada. Nggak ada apa-apa. Baik. Ya, jadi tugas distributor itu ya hanya mendistribusikan saja ya. Jadi ya tanya produsen kenapa nggak ada produknya gitu. Baik. Baik, kelompok berikutnya sekarang. Kelompok berikutnya. Saya akan membacakan hasil diskusi yang telah kita lakukan. Pertama, berdasarkan informasi di atas, masalah apa yang kalian temukan berkaitan dengan kegiatan konsumsi? Jawabannya, orang-orang bergaya hidup konsumtif rentan terjerat utang. 2. Menurut kalian berdasarkan informasi tersebut, apa yang menjadi penyebab permasalahan konsumsi? Pertama, gaya hidup konsumtif karena terlalu mengikuti hawa nafsu. 2. Literasinya rendah sehingga tidak tahu batasan-batasan meminjam uang. 3. Berdasarkan artikel di atas, analisislah apa yang akan terjadi jika permasalahan tersebut tidak segera diselesaikan. Jawaban, jumlah hutang semakin besar atau banyak berakibat orang semakin seenaknya untuk meminjam uang. 4. Upaya apa yang dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut? Jawabannya, hidup sederhana sesuai penghasilan yang kita dapati, lebih banyak bersyukur dan tidak mengikuti hawa nafsu, lebih mempertimbangkan antara kebutuhan dan keinginan. 5. Mengapa literasi keuangan ikut berpengaruh pada keputusan seseorang dalam berkonsumsi? Jawabannya, karena harus ada timbal balik distribusi dan konsumen karena uang sangat penting bagi kehidupan yang berlangsung. 2. Dan juga literasi keuangan sangat penting agar paham dan mengerti dengan batasan dalam meminjam uang. Baik, itu ya. Permasalahan sudah disampaikan, begitu juga jawaban dari permasalahan itu. Dari kelompok lain ada yang mau menanggapi dan bertanya terkait dengan orang-orang bergaya hidup konsumtif rentan terjerat utang. Ada yang mau ditanyakan atau ditanggapi? Silakan, tanyakan. Saya dari kelompok 4 akan bertanya. Pertanyaannya ialah dampak apa yang akan dialami, dampak apa yang akan terjadi pada kegiatan ekonomi jika kegiatan konsumsi berjalan tidak lancar? Nah, ya, dampak apa sih yang akan terjadi pada kegiatan ekonomi ketika kegiatan konsumsi tidak berjalan lancar? Saya akan menjawab Ya. pertanyaan dari Adika. Dampaknya akan bangkrut. Dampaknya akan bangkrut katanya gitu. Lebih besar dampaknya akan menimbulkan kemiskinan dan bangkrut. Ya, dampak yang terbesar adalah kemiskinan dan bangkrut ya. Ketika orang sudah tidak bisa melakukan konsumsi. Berarti ketika orang sudah tidak bisa melakukan konsumsi, kira-kira indikatornya apa? 1, dia tidak berpendapatan. Ketika orang itu tidak berpendapatan, bisa juga indikatornya apa? 1, dia sulit mendapatkan pekerjaan atau lapangan pekerjaan terbatas. Atau bisa juga karena dia memang tidak mampu bekerja. Nah, ketika dia tidak mampu bekerja, maka tidak berpendapatan. Berakibat kepada tidak mampu memenuhi kegiatan konsumsi. Nah, ini kalau terjadi, rentan tadi kebangkrutan dan juga berakibat kepada kemiskinan. Ya, ini yang masing-masing kelompok ke sini. Putusan dari distribusi. Karena dia distribusi berarti harus mendistribusikan ini harus merata. Ya. Karena kalau tidak merata nanti terjadi ketimpangan sosial. Ya, boleh.
Boleh didistribusikan, harus merata. Harus merata. Boleh dari mana dulu? Ya, ini silakan didistribusikan merata. Baik, tadi sudah, presentasi sudah. Lalu terakhir adalah membuat satu kesimpulan atau refleksi dari diskusi dan materi yang sudah kalian amati. Bisa mengetahui apa yang awalnya kita tidak tahu. Dan mungkin cukup sekian. Ya. Distributor itu tidak hanya menyampaikan produk dari produsen kepada konsumen, tapi distributor juga dapat mengatur dan mengelola produk yang ada supaya merata. Contohnya gerak pemerintah dalam mengelola pangan di Indonesia supaya tidak terjadi krisis moneter. Pada hari ini dari awal sampai akhir, dari mulai salam pembuka kita berujung kepada salam penutup. Tadi diskusi cukup menarik, Bapak bangga sekaligus juga minimal. Ini pesan buat diri Bapak dan juga buat kalian untuk betul-betul kita mampu bijak dalam melakukan kegiatan ekonomi. Baik kita sebagai produsen, baik kita sebagai distributor, dan ataupun baik kita sebagai konsumen. Tiga kegiatan ini tidak bisa dipisahkan, adalah satu kesatuan. Produsen butuh, motif produsen adalah mendapat keuntungan. Keuntungan itu ketika barangnya itu sampai kepada konsumen. Motif konsumen adalah mendapat kepuasan dan terpenuhi kebutuhannya. Dan itu bisa difasilitasi oleh adanya produsen. Dan di tengah-tengah ada distributor. Inilah yang memainkan peran besar sampainya barang dari konsumen dari produsen ke konsumen. Itu ya. Jadi kalau ini tidak berjalan kayak tadi di di artikel yang tentang konsumsi itu apa? Tentang konsumsi itu artikelnya tentang apa? Gaya hidup konsumtif rentan terjerat hutang. Hati-hati dalam melakukan konsumsi. Buat skala prioritas. Mana yang betul butuh kita konsumsi dan berpengaruh baik, dan mana yang tidak perlu kita konsumsi karena berdampak kepada kehidupan kita. Ya, menguras uang kita. Ya, begitu juga distributor. Jangan tebang pilih. Ya, maksudnya bagaimana tebang pilih itu? Jangan pilih warga tertentu didistribusikan barangnya, tapi barang itu harus merata. Jangan ada ketimpangan sosial. Karena sedikit tuh banyak tuh ya di kita itu. Yang ini pangannya bagus, yang ini kurang bagus. Berarti ada distribusi yang kurang bagus. Baik, terakhir saya cukupkan. Dan kita sebelum ditutup nanti jangan lupa LKPD yang sudah diisi silakan dikumpulkan. Ya, akan kita periksa dan akan kita berikan nilai terkait pembelajaran pada hari ini. Selanjutnya kita tutup pertemuan ini dengan sama-sama membaca alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Terima kasih ya sudah ini.